Ya, silakan Mbak Reski. Mana Mbak Reski? Halo Mbak Reski. Bentar Pak, lagi buka. Saya share screen ya Pak. Ya, yo. Sudah muncul Pak. Sudah sih. Ya, oke. Ada apa Mbak Dela? Kepencet Pak. Ya, di full screen coba, di full screen. Full screen ya Pak. Caranya, oh iya bentar. Yang itu yang sebelah kiri itu ada baris 3 tuh. Kiri baris 3. Itu kanan itu. Nah, Ya, sudah Pak. ya mulai. Kok berempat kelompoknya? Bertiga Pak. Oh ya. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Kenapa nggak Rosia dulu yang presentasi? Itu pembukaan dulu Pak. Oh, bukaan. Ya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai COVID-5 IT Governance dengan menggunakan bahan diskusi dari skripsi. Wajahmu mana, Reski? Kan nggak bisa Pak, saya share screen. Emang kalau share screen nggak bisa? Nggak bisa, nanti Bukannya bisa share screen juga? balik lagi kan Pak. Ya kah? Emang kalau share screen nggak bisa liatin Bisa, wajah? ada nggak Pak? Ada. Nah, ya. Masih ada Pak? Masih. Ya. Saya ulang ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai IT Governance COVID-5 dengan menggunakan bahan diskusi yaitu dari skripsi Mbak Windy Septiani Dewi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul pengukuran capability level tata kelola TI menggunakan COVID-5 dengan studi kasus Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Presentasi ini akan dibawakan oleh teman-teman saya, Rosita Andrini, Nabila Mustikarani, dan saya sendiri, Reski Molaida. Untuk pembicara pertama, itu ada Rosita Andrini, yang kedua Nabila Mustikarani, yang terakhir itu saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosita Andrini. Next.
Di sini saya akan mendetailkan tentang domain APO 07. Yang pertama, memiliki proses number APO 07, proses name, manage human resource, area, management, domain, like, plan, and organize. Dia juga memiliki proses description, yaitu menyediakan aplikasi terstruktur untuk memastikan penataan, penempatan, hak keputusan, dan sumber daya manusia yang optimal ini termasuk mengomunikasikan peran dan tanggung jawab yang ditentukan rencana pembelajaran dan pertumbuhan dan ekspektasi kinerja yang didukung. Kemudian memiliki proses purpose statement, mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia dalam memenuhi tujuan perusahaan. Lanjut. Di sini juga ada IT related goals. Yang pertama, optimalisasi aset, sumber daya, dan kemampuan TI dengan related metric. Ada 3. Yang pertama, bisnis frekuensi penilaian kematangan kapasitas dan optimalisasi biaya. Yang kedua, tren hasil penilaian. Yang ketiga, tingkat kepuasan eksekutif bisnis TI dengan biaya dan kemampuan terkait TI. Selanjutnya, proses goal. Di sini proses goal-nya ada 2. Yang pertama, sumber dan hubungan organisasi TI tidak fleksibel dan responsif dengan related metric 3. Yang pertama, jumlah definisi layanan dan katalog layanan. Yang kedua, tingkat kepuasan eksekutif dengan pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, jumlah kepuasan yang tidak dapat diselesaikan dalam struktur manajemen dan tingkatkan ke struktur pemerintah. Proses goal yang kedua, sumber daya manusia dikelola secara efektif dan efisien. Dengan related metric ada 3, persentase pergantian staf, durasi rata-rata lowongan, dan presentasi pos TI kosong. Selanjutnya, Racisart memiliki 6 manajemen praktis dan 21 role sesuai dengan yang ada di skripsi. Manajemen praktisnya ada APO 0701 mempertahankan staf yang memadai dan sesuai. APO 0203 identifikasi personal TI utama. APO 0703 mempertahankan keterampilan dan kompetensi personil. APO 0704 evaluasi presentasi kerja. APO 0705 rencanakan dan layak penggunaan sumber daya manusia, TI dan bisnis. Dan yang terakhir, APO 0706 kelola kontrak staf. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses input or output dan activities. Untuk manajemen praktis, APO 01 mengevaluasi kebutuhan staf secara teratur atau atas perubahan besar pada perusahaan dan lingkungan operasional, atau memastikan SDM yang cukup untuk mendukung tujuan dan sasaran perusahaan. Dengan input from EDM 401 dengan description, rencana sumber daya yang disetujui, prinsip paduan untuk alokasi sumber daya dan kemampuan. Dengan output description, persyaratan staf evaluasi untuk intern. Yang kedua, dari EDM 402, deskripsi tidak perbaikan untuk mencapai sumber daya. Outputnya, description pengembangan karir dan untuk intern. Dari APO 0102, deskripsinya definisi isi rencana penggandaan praktik, deskripsinya personal pengawas untuk intern. Lanjut ke activity aja. Ya, lanjut ke activity-nya ada 5. Yang pertama, mengevaluasi kebutuhan staf secara teratur. Yang kedua, mempertahankan proses perekrumen dan retensi personal bisnis dan TI sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, menyertakan pemeriksaan latar belakang dalam proses rekrutmen TI untuk karyawan, kontraktor, vendor. Yang keempat, menetapkan pengaturan sumber daya yang fleksibel untuk mendukung perubahan kebutuhan bisnis secara pengguna transfer, pengaturan layanan, kontrak eksternal.
Dan yang terakhir, pastikan bahwa pelatih silang berlangsung dan ada cadangan untuk staf kunci untuk mengurangi ketergantungan satu orang. Lanjut Di part bag- 2 aja. Part 2. Lanjut, Part 2. Ya, lanjut part 2-nya. Ini ada Nah. semua ya? udah di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses assessment model. PAM atau mendetailkan penilaian. Yang pertama, proses ID APO 07, proses name manage human resource dengan proses description menyediakan pendekatan terstruktur untuk memastikan penempatan penataan yang optimal, pandangan keputusan dan keterampilan sumber daya manusia ini termasuk mengomunikasikan peran dan tanggung jawab yang ditentukan rencana pembelajaran dan pertumbuhan ekspektasi kinerja yang didukung oleh orang yang kompeten dan motivasi. Yang kedua, proses purpose statement, yaitu mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan perusahaan. Dengan number APO 0701, struktur dan hubungan organisasi TI bersifat fleksibel dan responsif. APO 0702, sumber daya manusia dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada best practice. Sebutin 2 aja lah. Oke. Yang pertama, APO 07 BPP1 dengan description mempertahankan staf yang memadai dan sesuai, mengevaluasi kebutuhan staf secara teratur atau pada perubahan besar pada perusahaan atau lingkungan operasional atau TI untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung tujuan dan sasaran perusahaan. Staffing mencakup sumber daya internasional dan eksternal. Dengan support APO 07 strip 01 per 02. Selanjutnya APO 07 BP P2 mengidentifikasi personal TI utama, identifikasi personal TI level sambil meminimalkan ketergantungan pada satu individu, melakukan fungsi pekerjaan penting melalui penangkapan pengetahuan, dokumentasi, berbagai pengetahuan, perencanaan, suksesi, dan cadangan staf dengan support APO 0701. Selanjutnya ada work product. Di sini ada output dan input. Ya, sebutin 3 aja. Untuk outputnya, APO 07 WP1 evaluasi kebutuhan staffing, input internal, support APO 07 BP1. Selanjutnya, APO 07 WP2 description kompetensi dan rencana pengembangan karir, input internal. Baca yang mana, Mbak? Yang ini, Pak. Oh, beda. Yang work product kan, work product. Oh iya, Pak. Terus Input apa output yang lagi dibahas? Oh iya, input. Maaf, Pak. Untuk inputnya, EDM G4 WP1 description prinsip-prinsip panduan untuk alokasi sumber daya dan kemampuan. Support APO 07 BP1, APO 0701 per 2. EDM 04 WP3, rencana sumber daya yang disetujui. Dengan support sama APO 07 BP1, APO 07 min 01 per 2. EDM 04 WP8, tindakan perbaikan untuk mengatasi penyimpangan pengelolaan. Support masih sama APO 07 BP1, APO 07 min 01 per 2. Ya, lanjut ke outputnya. Untuk outputnya, APO 07 WP1, evaluasi kebutuhan staffing, input to internal, support APO 07 BP1, APO 07 BP2 dengan description kompetensi dan rencana pengembangan karir, input to internal, support APO 07 min 01 per 02. Yang
ketiga, APO 07 WP3 rencana penggandaan personel. Input to internal support APO 07 per 01 per 2. Lanjut. Ini dari skripsinya. Iya, Pak. Ya, gimana skornya gimana? Skornya bagus, Pak. Ini udah semua bukti dokumen ya. Coba dibahas satu lah. Satu aja. Ya 01 aja coba dibahas. Untuk proses atribut rating APO 07 kelola sumber daya manusia, untuk proses APO 0701 mempertahankan staf yang memadai dan sesuai. Dengan bukti dokumen ada 3, evaluasi kebutuhan staf, kompetensi dan rencana pengembangan karir, dan sumber rencana. Dokumennya semuanya ada dengan skor 100. Untuk semua skor mendapatkan skor rata-rata cukup baik 80,56%. Ya, lanjut. Oke, ini dia. Berdasarkan pemaparan penelitian mengenai dokumen yang ada di proses APO 07 dapat memenuhi level 1 dengan status L. Sangat tercapai karena sudah melebihi batas minimal untuk melanjutkan ke level selanjutnya dengan persentase 80,56. Karena jika suatu level tidak terpenuhi, maka tidak bisa melanjutkan ke level berikutnya. Oke, good. Apa Selanjutnya, untuk proses domain yang lain akan dibahas oleh rekan saya Nabila Mustikarani. Mbak Rosita banyak salah baca ya. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, Mbak Nabila, silakan. Di sini saya akan mendetailkan proses dari domain IDM 04. Dan proses number IDM 04, proses name-nya Ensure Resource Optimization, area governance, domainnya Evaluate, Direct, and Monitor. Proses description-nya yaitu memastikan bahwa kemampuan TI telah memadai, mencakup SDM, proses, dan teknologi untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya yang optimal. Proses purpose statement-nya yaitu memastikan bahwa kebutuhan sumber daya perusahaan terpenuhi secara optimal, biaya TI dioptimalkan, dan ada kemungkinan peningkatan manfaat realisasi dan kesiapan untuk perubahan di masa depan. Untuk IT related goals IDM 4 yaitu ada optimization of IT asset, resource, and capabilities dengan related metrics yaitu frekuensi penilaian maturitas, kapabilitas, dan optimalisasi biaya, tren hasil penilaian, dan tingkat kepuasan eksekutif bisnis dan TI dengan biaya dan kemampuan terkait TI. Untuk proses goals-nya yaitu yang pertama, kebutuhan sumber daya perusahaan terpenuhi dengan kemampuan yang optimal dengan relatif metrik yaitu tingkat umpan balik, pemangku kepentingan tentang optimalisasi sumber daya, jumlah manfaat misalnya. Lanjut. Ke chartnya. Indikasi chartnya sudah disesuaikan dengan skripsi yaitu terdapat 21 role dengan governance practice yaitu IDM 0401 yang bernama Evaluate Resource Management. Yang kedua ada IDM 0402 dengan nama Direct Resource Management. Dan yang ketiga ada IDM 0403 dengan nama Monitor Resource Management. Ya. Lanjut, Res. Untuk proses practice, input atau output, and activities IDM 0401 yaitu Evaluate Resource Management, yaitu memeriksa dan membuat penilaian pada kebutuhan saat ini dan waktu yang akan datang pada sumber daya TI yang terkait secara terus-menerus, pilihan untuk pemberdayaan sumber daya, termasuk strategi dalam menentukan sumber daya, dan alokasi serta prinsip-prinsip pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dengan optimal. Dengan input from APO 02.04 dengan description yaitu kesenjangan dan perubahan yang diperlukan untuk mewujudkan kemampuan target. Dengan output description-nya yaitu prinsip panduan untuk alokasi sumber daya dan kemampuan,
inputunya APO 02.01, APO 0701, dan BAI 0311. Ya, aktivitinya aktiviti. Yaitu yang pertama, memeriksa dan membuat penilaian tentang strategi saat ini dan masa depan, pilihan untuk menyediakan strategi dan mengembangkan kemampuan untuk memenuhi saat ini kebutuhan dan kebutuhan masa depan, termasuk pilihan sumber. Yang kedua, yaitu menentukan prinsip-prinsip untuk memandu alokasi dan pengelolaan sumber daya dan kapabilitas sehingga TI dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dengan kemampuan dan kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas yang telah disepakati dan kendala anggaran. Yang ketiga yaitu meninjau. Lanjut. Ya, 2 aja ya, oke. Lanjut ke part 2. Untuk di sini akan menjelaskan proses assessment model atau PAM, yaitu mendetailkan penilaiannya, yaitu dengan proses ID dengan nama IDM 04, proses name-nya yaitu ensure resource optimization, proses description-nya yaitu memastikan bahwa kapabilitas TI yang membadai orang, proses, dan teknologi tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal. Proses purpose statement yaitu memastikan bahwa kebutuhan sumber daya perusahaan terpenuhi secara optimal, biaya TI dioptimalkan, dan ada peningkatan kemungkinan realisasi manfaat dan kesiapan untuk perubahan di masa depan. Untuk outcome dengan number IDM 0401, description yaitu kebutuhan sumber daya perusahaan dipenuhi dengan kemampuan yang optimal, number IDM 0402, description, sumber daya dialokasikan untuk memenuhi prioritas perusahaan dengan batasan anggaran. Number IDM 0403, description-nya yaitu penggunaan sumber daya yang optimal dicapai sepanjang siklus hidup, ekonomisnya secara terpenuh. Ya, best practice-nya. Untuk best practice-nya, di atas res. Satu aja. Number IDM 04 BP1, description-nya yaitu mengevaluasi manajemen sumber daya. Terus memeriksa dan membuat penilaian tentang kebutuhan saat ini dan masa depan untuk sumber daya terkait TI, opsi untuk sumber daya yaitu termasuk strategi sumber, dan prinsip alokasi dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara optimal dengan support IDM 0401. Ya, lanjut. Untuk work product inputnya terdapat number APO 10 WP1 dengan description signifikansi pemasok dan kriteria evaluasi. Number APO 07 WP5 inputnya rencana pengembangan keterampilan. Number APO 02 WP8 inputnya yaitu kesenjangan perubahan yang diperlukan untuk mewujudkan kemampuan target. Untuk work products outputnya yaitu pertama untuk number IDM 04 WP1 deskripsinya yaitu prinsip panduan untuk alokasi sumber daya dan kemampuan. Inputunya yaitu APO 0201, APO 0701, APO 0902. Untuk IDM 04 WP2 yaitu dengan output prinsip panduan untuk arsitektur perusahaan. Inputunya APO 03.01. Ya, lanjut. Untuk subprosesnya yaitu IDM 0401 dengan evaluate resource management yaitu dengan bukti dokumen, prinsip panduan untuk alokasi sumber daya dan kemampuan, prinsip panduan untuk arsitektur perusahaan, dan rencana sumber daya yang disetujui, itu semua dokumennya ada dan dengan skor 100. Untuk yang kedua yaitu IDM 0402. Lanjut di tabel berikut.
Skornya berapa overall-nya? Semua dokumennya yaitu skor rata-ratanya 88,89%. Oleh karena itu, yang pertama proses IDM berdasarkan pemaparan penelitian mengenai dokumen yang ada di proses IDM 04 dan memenuhi level 1 dengan status fully achieved karena sudah melebihi batas minimal untuk melanjutkan ke level selanjutnya yaitu sebesar 88,89%. Maka akan ada dilakukannya penilaian ke level 2. Untuk dokumennya dibahas berapa ini? Kalau dokumennya dibahas semua nggak? Enggak, Pak. Di dokumennya skripsinya berapa? Ya, enggak, ini udah cukup buat PPT sih udah cukup. Kalau di dokumennya Mbak Nabila bahas berapa? Dokumen berapa? di dokumennya cuma satu ini aja, Pak. Ini aja ya. Ya. Nanti deh Mbak siapa terakhir. Ini udah selesai kan? Ada lagi? Ada lagi, Pak. Ya, coba lihat. Dia melanjutkan ke penilaian level 2. Bisa, Pak. Oh, dia punya level 2 dia. Iya. Ada. Oh ya, sok. Ini ada tulisannya. Ya, mana Mbak Reski? Itu di atas. Tadi belum selesai Mbak Nabila tuh. Ya, itu. Oh, iya. Nah, oke, ya silakan. Untuk penilaian proses atribut 2.1 yaitu performance management dengan generic practice mengidentifikasi tujuan dengan general work products yaitu identifikasi tujuan dari proses ensure resource optimization dengan dokumennya yaitu ada dan outputnya yaitu berupa sasaran kerja pegawai. Selanjutnya generic practice-nya yaitu merencanakan dan memantau pertunjukan, yaitu dengan general work products-nya yaitu merencanakan dan memantau kinerja proses ensure resource optimization. Dokumennya ada, yaitu output-nya penilaian SKP atau sasaran kerja pegawai. Yang ketiga, generic practice menyesuaikan kinerja, yaitu menyesuaikan kinerja dari proses ensure resource optimization bila tidak memenuhi target. Dokumennya ada, yaitu from penilaian prestasi kerja. Yang baca outputnya aja. Outputnya apa aja? outputnya yaitu ada sasaran kerja pegawai, penilaian SKP atau sasaran kerja pegawai, from penilaian prestasi kerja, sasaran kerja pegawai, rekap jumlah jabatan. Yang terakhir yaitu tidak terdapat dokumen terkait. Oh, dengan terakhir nggak ada ya. Dengan itu ke bawah res. Res ke bawah res. Dengan semua skor rata-rata yaitu 83,33%. Yang kedua proses atribut yaitu dengan work task management. Ke bawah res. Ya. Outputnya yaitu rekap jumlah beban kerja jabatan. Yang kedua sasaran kerja pegawai. Yang ketiga penilaian SKP atau sasaran kerja pegawai. Dan yang terakhir tidak terdapat dokumen terkait. Yaitu dengan semua dokumen itu skor rata-ratanya 75%. Maka berdasarkan penilaian PA 2.1 dan 2.2 yang dilakukan proses IDM 04 bahwa proses IDM 04 tidak dapat memenuhi ke level 3 karena rata-rata kedua level tersebut adalah 79,16%. Mana 79? Oh iya, 75%. Iya. Karena Oke. Udah, Pak. Udah. Ya. Ini udah sampai level 2 ya? Iya, Pak. Untuk apa di sini? Tadi apa? IDM 04 ya? Ya, oke, bagus Mbak Nabila. Selanjutnya siapa? Reski.
Ya, coba Mbak Reski. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai domain DSS 01. Dengan proses number DSS 01, proses name manage operation, area governance, domain deliver, service and support. Proses description-nya itu mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan prosedur operasional yang diperlakukan untuk memberikan layanan TI internal dan outscoring termasuk outsourcing termasuk pelaksanaan prosedur operasi standar yang telah ditentukan sebelumnya dan kegiatan pemantauan yang diperlukan. Selanjutnya ada proses purpose statement, yaitu memberikan hasil layanan operasional TI sesuai rencana. Selanjutnya itu IT related goals, yaitu manage related business risks. Dengan related metriknya itu persentase proses bisnis penting, layanan TI, dan program bisnis kemampuan TI yang dicakup oleh penilaian risiko. Lanjut. Selanjutnya itu proses goals. Dengan proses goal itu kegiatan operasional dilakukan sesuai kebutuhan terjadwal. Dengan related metriknya itu yaitu jumlah prosedur operasional non-standar yang dijalankan. Yang kedua itu jumlah insiden yang disebabkan oleh masa operasional. Yang kedua, pada proses goal itu operasi dipantau, diukur, dilaporkan, dan diperbaiki. Dengan related matrix-nya yaitu rasio kejadian dibandingkan dengan jumlah kejadian. Yang kedua itu presentasi jenis peristiwa operasional penting yang dicakup oleh otomatis sistem yang dideteksi. Selanjutnya itu ya itu betul, rasio chart. yang selanjutnya itu ada ini rasio chart-nya APO 07 Pak, bukan punya saya yang dimasukin. Kok bisa? Saya malah nggak lihat. Coba di dokumennya ada nggak? Sebentar ya Pak, saya lihat dulu. Ada Pak di dokumennya. Ya, coba dokumen aja lah. Selanjutnya itu rasio chart DSS 01. Untuk role-nya sudah disesuaikan dengan yang ada di deskripsi, yaitu ada 21 role, dan manajemen practice-nya ada DSS 01.1 tentang perform operational products, dan DSS 01.2 tentang manage outsourced IT service, DSS 01.3 tentang monitor IT infrastruktur, DSS 01.04 manage the environment, DSS 01.05 yaitu tentang manage facilities. Selanjutnya itu tentang manajemen practice DSS 01 melakukan prosedur operasional, memelihara dan melaksanakan prosedur operasional dan tugas operasional secara handal dan konsisten dengan input from BAI 05.05 description, rencana operasi dan penggunaan. Dan selanjutnya itu output, description-nya jadwal operasional, to internal. Selanjutnya ada output dialog cadangan dan to internal. Dengan activities. Yang activity yang dua terakhir coba, 4 sama 5. Yang pertama itu memastikan bahwa standar keamanan yang berlaku terpenuhi untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran data dengan cara yang memenuhi tujuan perusahaan, kebijakan, keamanan, dan persyaratan peraturan perusahaan. Selanjutnya itu menjadwalkan, mengambil, dan mencatat
pencadangan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Oke, lanjut. Part 2 ya, part 2 ya. Ya, Pak. Selanjutnya itu di part 2 ada, di sini saya akan membahas tentang proses assessment model atau PAM. Dengan ID proses DSS01, nama proses yaitu manage operation atau kelola operasi. Dengan proses description mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan prosedur operasional yang diperlukan untuk memberikan layanan TI internal dan outsourcing, termasuk pelaksanaan prosedur operasi standar yang telah ditentukan sebelumnya, dan kegiatan pemantauan yang diperlukan. Dengan tujuan proses pernyataan, memberikan hasil layanan operasi TI sesuai rencana. Selanjutnya itu outcomes atau OS, dengan number DSS01 strip 01. Dengan description, kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan terjadwal. Selanjutnya DSS01 strip 02 dengan description operasi dipantau, diukur, dilaporkan, dan diperbaiki. Selanjutnya itu Yang mana itu? best practice, Pak. Ya, 2 aja 2. Selanjutnya itu best practice atau BPS dengan number DSS01 strip BP1. Dengan description melakukan prosedur operasional, memelihara dan menjalankan prosedur operasional dan tugas operasional secara andal dan konsisten dengan support DSS01 strip 01. Satu lagi. Selanjutnya DSS01 strip BP2 dengan description mengelola layanan TI yang dialihdayakan, kelola pengoperasian layanan TI yang dialihdayakan untuk menjaga perlindungan informasi perusahaan dan keandalan penyampaian layanan dengan support yang sama yaitu DSS01 strip 01. Ya, lanjut. Selanjutnya itu ada work produce atau WPS dengan number BAI 05 strip WP 10 dengan description rencana operasional dalam penggunaan. Dengan Oke, support lanjut. DSS01 strip BP1. Supportnya nggak usah dibaca lah. Baik, Pak. Yang kedua apa? Ininya aja, dokumennya aja. Yang tadi. kedua itu output. No. Naik ke atas dulu. Ya. Yang kedua itu ada APO 09 strip WP6 dengan description SLAS. Selanjutnya ada APO 09 strip WP7 dengan OLAS. Selanjutnya itu ada AP 09 strip WP3 dengan definisi layanan. Selanjutnya itu yaitu output dengan number DSS 01 strip WP1 dengan description jadwal operasional. Description-nya aja nih, baca aja. Baik, Pak. Ya, selanjutnya DSS 01 WP2 description log cadangan, DSS 01 strip WP3 description aturan pemantauan aset dan kondisi acara, DSS 01 strip WP4 description log peristiwa. Oke, lanjut. Next slide. Bentar, Pak. Selanjutnya itu tentang subproses. Yang pertama itu ada DSS 01.01 mengenai perform operational produk dengan bukti dokumen, operational schedule, dan backup log dengan skor 100 dan seluruhnya memiliki rata-rata 80%. Itu tadi yang nggak ada apa? Yang nggak ada itu yang manage outscore IT service. Manage outsource IT service. Ya. Ya. Terus coba bacain dokumennya aja deh. Dokumennya aja, Mbak. Oh, bukti dokumennya ya. Ya. Yang selanjutnya itu dokumennya tentang independent asuransi plans. Selanjutnya asset monitoring rules and event condition. Selanjutnya event log. Selanjutnya incident ticket. Selanjutnya environmental policy. Policy. Ah, itu dia. Selanjutnya ada
Insurance Policy Report. Selanjutnya, Facilities Assessment Report. Selanjutnya, Health and Safety Awareness. Awareness, ya. Selanjutnya yaitu Ya, gimana hasilnya? berdasarkan penelitian mengenai dokumen yang saya bahas ini, yaitu proses DSS 01 dapat memenuhi level 1 dengan status yang sangat tercapai, sudah melebihi batas maksimal untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Dengan persentase 80%. Jika suatu level tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilanjutkan ke level selanjutnya. Ada level berikutnya nggak? Nggak ada, Pak. Udah 80 padahal. 80 belum cukup. Tapi deskripsinya nggak ada, Pak. Cuman ada sampai level 1 aja. Oke. Ya, ada lagi? Sudah, Pak. Ya. Siapa yang bagian closingnya? Saya juga, Pak. Makanya saya Ya. terakhir. Oh gitu. Oke. Oke. Sekian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih kelompoknya Mbak Rosita Andrini, Mbak Nabila Mustikarani ya, sama Mbak Reski Maulaida ya, betul ya? Ya, kalau saya cek di LMS-nya tidak ada lagi yang upload, belum ada ya. Nggak apa-apa, ini buat percontohan saja. Ya, nanti di print ininya ya, doc-nya ya, versi doc-nya ya. Apakah itu nanti di convert menjadi PDF, yang penting bukan PPT-nya yang di apa itu namanya, yang dicetak ya, yang di print. Ya, Mbak Rosita ya, berapa halaman itu? Ada 44 halaman. Bikin bolak-balik aja ya. Oh iya, Pak, itu satu kelompok saya jadiin satu dokumennya. Berarti besok ngumpulinnya satu kelompok satu. Ya, betul. Satu kelompok satu aja, biar gak usah tercecer nanti. Ya, nanti nextnya kita ketemu Selasa insya Allah. Jadi silakan dipersiapkan. Target saya minimal hari ini ada satu kelompok yang bisa jadi contoh ya. Silakan yang lain dilengkapi ya. Kalau yang kurang-kurang ya. Kelompok pertama sudah baguslah sesuai dengan request saya gitu ya. Jadi saya request seperti ini, responnya ya lengkap lah. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi untuk sekarang saya cukupkan sampai sini saja. Ya, jadi silakan nanti Anda lengkapi lagi dan nanti Anda jadikan